masuk ke Mandarin, pop, dangdut, udah all genre. Jadi kalau nama Ica Kristi itu sering orang salah panggil Ica. Ya, oke. Selamat sore semuanya. Terima kasih buat teman-teman media yang udah datang ke tempat Ica, udah mampir ke sini, luangin waktunya ke sini. Kalau untuk Ica sendiri, ini persiapannya udah dari sebulan yang lalu sih udah diundang buat nyanyi lagu Mandarin ya. Manyao, biasanya orang nyebutnya Manyao ya Mas ya. Ini Ica sama GM dari Barcode, jadi nanti tanggal 24 Ica nyanyi di Barcode Ultra Lounge di Peak Golf Island bareng Mas Domi. Oke. Jadi kalau dari Ica sendiri ya, karena emang udah pernah kan nyanyi lagu Mandarin, cuman beberapa lagu aja. Kalau yang tanggal 24 ini kebetulan Ica nyanyi 1 jam, jadi full lagu Mandarin. Pertama kalinya juga Ica bawain lagu Mandarin lumayan lama dan banyak ya. Tapi yang mudah-mudahan aja bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan tidak ada pihak yang dirugikan. Amin. Mungkin dari pihak Barcode. Oke, sore semuanya. Saya dengan Rumi dari pihak Barcode sebelumnya ucap terima kasih. Kita melihat potensi Ica menyanyi ini dalam dunia Mandarin itu kan kita lihat kayaknya ada potensi yang baik. Sebelumnya kita mengenal Ica ini bukan di dunia lagu Mandarin, jadi makanya kita coba untuk support untuk pertama kalinya bernyanyi lagu Mandarin di Barcode Ultra Lounge, pertama di area Peak. Betul. Jadi Ica juga mau ngucapin terima kasih juga buat Mas Domi udah bantu support Ica buat mencoba Ica di suatu hal baru di dalam dunia menyanyi lagu Mandarin yang mudah-mudahan aja bisa berjalan lancar. Amin. Jadi maksudnya begini Mbak, ini kan baru pertama kalinya bawain lagu Mandarin itu ya, meskipun beberapa kali sering juga, cuman ini yang full Mandarin. Nah itu saya pengen komentar. Iya, awalnya sih gimana ya? Latihan aja terus. Jadi Ica kalau bisa dibilang latihan hampir tiap hari latihan di sini. Jadi beberapa lagu udah Ica kuasain, cuman udah Ica saring lagi. Kalau nggak salah Ica siapin 10 lagu sih di situ. Tapi Ica juga udah ada cadangan lagu lain juga udah ada gitu. Tapi untuk persiapannya sendiri tiap hari Ica juga pasti latihan terus lah. Kalau pasti mau bilang susah. Iya. Susah ya, pasti susah dong. Nggak mungkin gampang. Jadi Ica sendiri ya latihan juga, apalagi kalau lagu Mandarin itu kan tulisan dan pengucapannya itu beda banget. Dan Ica juga pilih lagunya lagu-lagu yang familiar aja, yang pastinya orang tahu. Ica juga niatnya ke situ menghibur, bukan cuma hanya perform nunjukin skill, tapi Ica juga harus menghibur semuanya supaya lagu tersebut bisa orang menikmati, bisa singelong, bisa semuanya nyanyi bareng di situ. Ya yang pasti Barcode bisa pecah gitu. Amin. Dari Barcode sendiri kira-kira ini kan baru pertama bikin lagu Mandarin ini atau bagaimana? Kalau sebenarnya sebutkan apa-apa ya, kita sih di Barcode itu udah memang ada setiap hari Kamis itu Mandarin Night. Memang kita untuk perform artis-artis itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, makanya kemarin kita melihat Ica mau terjun dengan dunia barunya, dengan tantangan yang baru. Ya kita yakin karena Ica udah punya basic penyanyi. Yang harus diasah cuma paling spelling, pengucapan kata-katanya itu aja. Jadi kita percaya ya untuk depannya Ica pasti bisa. Saya yakin. Amin.
Ica mungkin belajar ini nggak mencari tahu soal artinya, karena kalau tahu artinya mungkin bisa lebih menghayati kayak gitu. Iya pasti. Jadi tiap lagu yang mau Ica nyanyikan biasanya Ica cek dulu lagu ini artinya apa sih gitu. Terus misal ada satu kata yang Ica kurang paham bacanya seperti apa, Ica biasanya cek dulu, kadang pakai Google atau kadang tanya sama teman-teman yang udah jago bahasa Mandarin. Banyak, jadi tamu-tamu Ica di kafe ini juga banyak yang pandai nyanyi, pandai bahasa Mandarin juga, jadi kita saling sharing aja. Bawaan versi aslinya atau nanti ada improvisasi juga? Gimana? Ada improve juga atau versi aslinya aja? Ada improve sih, jadi kalau ya kita nggak bisa dong sama persis sama yang di lagu aslinya, pasti kita punya karakter suara sendiri yang berbeda. Kita juga dalam membawakan lagu itu ya pastinya nggak akan sama juga musiknya pun, karena kita kan kalau nyanyi nanti di Barcode sana kan nggak pakai minus one atau karaoke, tapi kita pakai bandnya itu sendiri juga udah disiapin oleh pihak Barcode. Jadi yang pasti nggak akan sama persis sama yang di lagu aslinya atau karaoke. Kita pasti saling improve Bisa aja. ada improvisasinya sendiri di luar. Iya. Kostum ini pakai suasana apa? Pakai konsep Mandarin juga atau kasual aja atau seperti apa? Kalau Ica nanti konsepnya nyanyi aja sih, tampilnya seperti nyanyi biasanya aja. Ya gitu. Oh iya, Ica juga sekarang buat teman-teman nama Ica sekarang Ica yang kenapa begitu? Karena sekarang Ica udah mencoba hal baru, memulai hal baru. Mudah-mudahan teman semua bisa terima dan nggak kaget juga sama nama Ica yang tadinya Ica Kristi, sekarang udah ganti Ica yang. Mudah-mudahan bisa diterima dan mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi dari nama yang sebelumnya. Amin. Oke, Ica, kenapa tiba-tiba membuat nama Ica yang itu sendiri? Kenapa alasannya? Jadi sebenarnya Ica yang ini dari dulu udah ada, tapi dipakai sama para fans. Biasa fans itu nyebutnya Ica yang lope-lope gitu, Mas. Memang kalau fans itu harus agak sedikit asik gitu lah, cari kata-kata yang asik. Ya jadi udah lama ada Ica yang itu udah lama ada. Cuman karena sekarang Ica juga udah masuk ke Mandarin, pop, dangdut, udah all genre. Jadi kalau nama Ica Kristi itu sering orang salah panggil Ica. Jadi Ica dikira kakak artis senior Inka Kristi gitu. Padahal bukan. Jadi mungkin ada baiknya kalau orang bisa lebih hafal Ica, bisa lebih ingat Ica dengan nama Ica yang sekarang Ica yang. Ica ini kan Ica awalnya pertama pop, terus dangdut juga. Nah sekarang Mandarin lagi nih. Fokus kemana sih sebenarnya Ica? Karena kan di genre musik kan macam-macam tuh. Ada dangdut, ada pop, ada. Nah sekarang nih Ica fokusnya kemana? Oke, kalau sekarang Ica lagi fokus Mandarin, fokus pop juga fokus, jadi dangdut juga. Kalau gimana ya, ada porsinya sendiri ya. Yang pasti Ica juga punya tanggung jawab yang lebih besar karena Ica memilih untuk di jalan yang all genre. Tapi bukan berarti Ica nggak fokus atau nggak konsisten. Ica tetap konsisten, tetap tujuan utama Ica yang pertama pop, album-album Ica semuanya pop. Dan kalau untuk Mandarin atau dangdut itu Ica lagi fokus, misal ada on off air atau apa segala macam, Ica bisa. Tergantung momen ya? Iya, tergantung momen. Dan Ica juga nggak akan berhenti sampai situ aja, semua Ica pelajarin. Untuk Barcode sendiri berapa lama kerjasamanya? Ini kan baru pertama ya. Berapa lama sih kerjasamanya untuk Ica sendiri untuk tampil di Barcode? Ya, untuk tahap awal ini kita makanya baru pertama kali coba ini tanggal 24 ini. Nanti mungkin ke depannya kita akan kontrak entah 6 bulan, jadi setiap bulan Ica main. Makanya kita balik lagi, kita yakin dulu nih Ica bisa mengangkat Barcode di Mandarin pada Kamis. Ya kalau memang bagus, kenapa enggak kita perpanjang. Ica sendiri
mungkin kan ini awalnya kan Mandarin ya Pak. Kalau sukses nanti ibaratnya di lagu Mandarin ini akan nggak ada cross single gitu Pak? Mudah-mudahan ada. Kalau di dalam hati Ica sendiri sih pinginnya ada. Cuman kalau ngomongin single, jadi kalau Mandarin ini sebenarnya ada di kalangan tertentu aja. Karena juga nggak semua orang paham atau biasa mendengarkan lagu-lagu Mandarin gitu. Jadi tergantung pada pasarnya aja. Kalau mungkin memang nantinya Ica dapat rezeki untuk buat lagu Mandarin, mungkin akan ke up-nya, meledaknya ya di kalangan para pencinta lagu-lagu Mandarin aja. Ini kan 3 hari lagi nih, Eca. Maksudnya ada rasa cemas nggak sih? Karena pertama kali kan nih nyanyi lagu Mandarin itu di acara maksudnya dalam sebuah kerjaan gitu. Terus untuk kesulitannya, tingkat kesulitannya itu lebih susah lagu-lagu Mandarin kah atau lagu dangdut atau lagu pop? Iya. Kalau dibilang nervous lah ya pasti ya. Tapi Ica sebelumnya sih udah pernah nyanyi lagu Mandarin, udah sering tampil juga lagu-lagu Mandarin. Cuman kalau yang ini bedanya kan Ica nyanyinya 1 jam full Mandarin song semua ya. Ya gimana ya, Ica percaya diri aja lah. Cemas pasti ada, tapi cemasnya tuh bukan berarti Ica kayak takut wah nanti gimana gitu, enggak. Cuman Ica cemasnya tuh pingin kasih yang terbaik, pingin membuat suasana jadi lebih rame gitu. Jadi yang hadir di Barcode sendiri juga nantinya akan happy dan tamu akan terus datang ke situ dan menanti-nanti gitu. Untuk kesulitan lagunya, tingkat kesulitan lagunya lebih susah lagu Mandarin kan nyanyinya atau lagu pop atau lagu dangdut? Sebenarnya apa ya? Kalau dibilang paling susah memang paling susah lagu Mandarin, tapi kalau dangdut juga beda Mas. Kalau dangdut kita kan cengkoknya cengkok dangdut. Kalau Mandarin cengkoknya juga ada, tapi cengkok Mandarin. Tapi bukan dangdut ya. Jadi cengkoknya beda. Ya, terus cara lidah kita itu juga beda, nafas kita juga lebih panjang Mandarin. Jadi kalau ngomongin susah ya pasti lebih susah lagu Mandarin. Undang dong, nonton. Undang nonton. Oh ya, buat teman-teman nanti jangan lupa tanggal 24 Agustus tahun 2023 hari Kamis ini jangan lupa datang di Barcode Ultra Lounge di Peak Gulf Island jam perform mulai jam 10 sampai jam 12. Oke, jangan lupa booking meja sekarang juga. Nanti takut kehabisan ya. Karena pencinta Mandarin ini banyak banget di daerah Peak sini juga. Hampir full juga ya Mas ya? Hampir full. Alhamdulillah. Sampai sekarang kita tinggal beberapa sofa dan table aja. Wah, itu keren banget. Jadi bisa langsung reservasi di online Barcode dan bisa cek di IG-nya. Ya, Instagramnya namanya? Instagramnya Barcode Ultra Lounge. Oke.